Selamat pagi, selamat datang kami ucapkan pada para pengunjung hadirin di Jakarta Urban Mobility Festival 2025. Acara ini diselenggarakan oleh ITDP Indonesia bekerjasama dengan UK PAC dan Kedutaan Besar Inggris dengan media partner The Jakarta Post, Kata Data Green, dan kolaborator Jakarta Good Guide, Bike to Work Indonesia, Breathe Jakarta, Forum Diskusi Transportasi Jakarta, Stravenews, Greenpeace Indonesia, Bijak Memantau, Kota Kita, Silang.id, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Transjakarta, dan MRT Jakarta. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi utama. Sesi pertama kita hari ini yang akan membahas salah satu kunci penting pengelolaan lalu lintas Jakarta, MKLL atau Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Nah, diskusi kali ini semua pembicara sudah hadir bersama dengan moderator kita juga yaitu Kak Ivana Atina Arbi dari di Jakarta Post. Saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Kak Ivani Atina Arbi. Beliau telah menjadi jurnalis di Jakarta Post sejak tahun 2016. Sebelum menempuh pendidikan magister politik di Inggris pada tahun 2022 melalui beasiswa Chevening, ia meliput berbagai isu dengan fokus khusus pada dinamika perkotaan di ibu kota Indonesia, Jakarta. Komitmennya untuk menyuarakan kaum marginal kota muncul setelah menghabiskan beberapa hari tinggal bersama para korban penggusuran pemerintah di Kampung Tongkol, Jakarta Utara. Kalau begitu langsung saja kita sambut moderator kita, Kak Ivani Atina Arbi dari The Jakarta Post. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang para audiens dan juga para narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi yang sangat penting ya. Bagaimana menciptakan transportasi umum yang berkelanjutan di Jakarta. Jadi Jakarta ini sebagai kota dengan 11 juta masyarakat sangat tergantung kepada transportasi, kepada kendaraan pribadi maksud saya. Jadi secara share-nya 70% atau hampir 80% dari pengguna dari mobilitas yang ada di Jakarta ini adalah kendaraan pribadi dan 9%-nya kendaraan daring, hanya mungkin 12% yang menggunakan transportasi umum. Sementara itu dari pemerintah DKI sendiri memiliki target pada tahun 2045 untuk meningkatkan share transportasi umum menjadi 55%. Nah, ketergantungan Jakarta kepada kendaraan pribadi juga telah menyebabkan dampak yang negatif seperti polusi dan juga kemacetan. Bagaimana kita bisa mencapai target tadi 55% transportasi umum di Jakarta dan apa aja langkah yang akan dilakukan? Itu yang akan kita diskusikan pada hari ini bersama dengan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Oke, saya akan memperkenalkan satu persatu dulu. Yang pertama dari Bapak Gonggom Tua Sitanggang. Beliau adalah Direktur Asia Tenggara ITDP yang memimpin realisasi pencapaian transportasi berkelanjutan di Indonesia dan juga Asia Tenggara. Memiliki gelar sarjana teknik sipil dari UGM dan magister dalam perencanaan dan teknik transportasi di University of Leeds. Bapak Gonggom sudah membawa lebih dari 8 tahun pengalaman di perusahaan transportasi global dan selama menjabat sebagai Transport Manager pada 2022 dan Direktur Interim pada 2023 di ITDP Indonesia. Bapak Gonggom memimpin program yang mempromosikan penggunaan dan integrasi transportasi publik dan transportasi berkelanjutan di Indonesia dan Asia Tenggara. Lalu di samping saya persis ada Ibu Cynthia Imelda Maidir selaku dari BRIS Cities Jakarta Vital Strategies. Ibu Imelda adalah praktisi kebijakan publik dengan fokus pada isu lingkungan dan kesehatan. Saat ini beliau menjabat sebagai Senior Country Coordinator di Vital Strategies untuk program kesehatan lingkungan di Indonesia, di mana beliau memimpin inisiatif strategis terkait kualitas udara dan perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan gelar Master of Public Policy dari Lee Kuan Yew School of Public Policy Singapore,
Ibu Imelda memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam pengembangan kebijakan dan advokasi. Beliau juga berpengalaman sebagai peneliti di lembaga think tank serta penasihat untuk kementerian dan mitra internasional. Selanjutnya di sebelah kanan Bapak Gonggom ada Bapak Taufik Zulkifli, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi PKS. Saat ini beliau diberikan amanah sebagai sekretaris fraksi dan juga anggota Komisi B sejak 2019 ya. Beliau adalah lulusan sarjana dan magister fisika dari Universitas Indonesia serta lulusan Master of Business Management dari Universitas Prasetya Mulia. Bapak Taufik juga memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Lalu telah hadir di sini untuk mewakili dari Bapak Kepala Dinas DKI Jakarta, ada Bapak Susilo selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Kapus Datin Dishub ya Pak ya, Dishub DKI. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan masuk kepada puncak dari diskusi kita. Mungkin pertama sekali saya mau mulai dari Bapak Mas ya, aku manggilnya boleh? Oh, Bapak Susilo dulu. Oke, baiklah. Oke, baik. Oh, dari kanan dulu ya kita ya, dari Bapak Susilo. Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak terkait kan seperti yang pembukaan saya tadi bahwa penggunaan transportasi kendaraan pribadi di Jakarta ini masih begitu tinggi, tapi ada target nantinya mencapai 55% untuk presentasi transportasi umum. Nah, itu bagaimana sih Pak kondisi existing sekarang dan apa langkah-langkah yang akan kedepannya dilakukan oleh DKI mencapai target 20 tahun menghadirkan, itu cukup ambisius ya Pak ya, menghadirkan 55% transportasi publik di DKI Jakarta. Kegunaannya mungkin kalau secara coveragenya sudah tinggi ya Pak ya, sudah kayak seperti Transjakarta sudah 80% kehadirannya di Jakarta. Cuma kan kita lihat penggunaannya juga sudah 1 juta per hari gitu ya. Saya lihat tapi orang-orang kok masih cenderung menggunakan sepeda motor, kendaraan transportasi pribadi gitu. Bagaimana Pak mungkin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Taufik Zulkifli, Pak Gonggom, Ibu Imel dan Mbak Ivani sendiri. 5 tahun terakhir ini Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Perhubungan sudah gencar melakukan satu strategi push and pull. Apa itu push? Push mendorong, pull menarik atau mencoba meningkatkan. Pull kita 5 tahun terakhir ini udah bukan berarti kita sudah cukup puas, bukan. Tapi gencar di sana untuk mencoba memberikan banyak pilihan, banyak hal bagi masyarakat untuk mau menggunakan angkutan umum atau setidak-tidaknya berjalan kaki dan bersepeda juga itu adalah bagian dari itu. Transjakarta yang sekarang ini udah lebih dari 1 juta penumpang hariannya dan mencoba ini target di tahun ini di 1,4 juta. Kemudian MRT juga target di 130.000 penumpang untuk hariannya. Dan jangan lupa LRT juga untuk perpanjangan juga adalah untuk mencoba menggait lebih banyak. Tapi kok iya masih banyak yang membuat keriuhan, riuh ya saya bilang bukan itu. Banyak sekali pengguna kendaraan sepeda motor. Tadi sempat juga disampaikan oleh Pak Gubernur Jakarta bahwa mencoba mendorong ya sudah gratiskan saja orang supaya lebih tertarik menggunakan angkutan umum. Namun di sisi lain kan saat dia menjadi
gratis tentunya ada implikasi atau dampak-dampak terhadap Pemda sendiri untuk melayani itu. Kemudian kalau kalau kemudian sepeda motor menjadi pilihan bagi banyak, karena memang angkanya itu 70-80% dari volume lalu lintas itu adalah pengguna sepeda motor. Mau tidak mau ya memang harus dilakukan push menekan itu. Push menekan itu meski dari poolnya itu memang sudah ada dan semakin digencarkan. Pushnya apa? Tadi disebutkan sudah oleh Mbak Ivani adalah MKLL, Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Bahasa Inggrisnya itu malah lebih keren, tapi tetap bahasa Indonesianya supaya lebih membumi gitu kan. TDM, Transport Demand Management atau Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Yang mana di dalam manajemen kebutuhan lalu lintas itu adalah perlu satu langkah Pemprov untuk langkah ini bisa menjadi perlu penguatan hukum secara ketentuan yang bisa mengikat masyarakat. Apa itu? Salah satunya adalah untuk di dalam penyusunan ketentuan Raperda MKLL itu ada manajemen parkir. Saat ini sudah ada, namun levelnya masih peraturan gubernur. Nanti Perda mungkin menjadi bisa lebih mengikat dan memaksa. Memaksanya apa? Ya ini untuk juga bagi warga dan masyarakat Jakarta dan secara umum wilayah sekitarnya juga. Terus kemudian ada juga di dalamnya KRE, kawasan rendah emisi. Kita perlu peduli enggak? Perlu. Kenapa? Karena memang memang udara itu gratis, tapi tentunya diharapkan adalah udara yang lebih bersih, lebih baik bagi tubuh kita. Terus di dalamnya juga ada jalan ERP atau jalan berbayar yang tentunya ini bisa menjadikan satu langkah Pemprov untuk super meningkatkan layanan angkutan umum. Dan namun ada bagi masyarakat kita yang notabene, Pak bagaimana untuk yang menengah ke bawah yang tentunya dia lebih memilih menggunakan sepeda motor. Jakarta sudah juga memberikan transportasi mikrotrans loh. Murah, meriah, ya kan. Berapa? 0 rupiah, ya kan begitu. Pak, tapi kemudian pakai sepeda motor kan kita bisa sampai ke depan rumah, bahkan sampai ke dalam rumah karena motornya dimasukin ke dalam rumah, kan gitu. Jadi luar biasa itu sepeda motor sampai ke dalam rumah mengantarnya karena masuk ke dalam rumah. Nah, memang angkutan umum tidak sampai ke dalam rumah, tapi ya lewat di depannya. Dan itu sudah menjangkau sampai dengan 90%-an untuk keterjangkauan. Sampai untuk ukuran 500 meter. Kelak kemudian hari menuju ke 400, kelak kemudian semakin kecil semakin lebih terjangkau untuk angkutan umumnya. Dan tentunya bagi pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini tentunya terus mengupayakan langkah-langkah untuk bagaimana pesepeda motor dan pengguna roda 4 juga mau menggunakan angkutan umum. Mau tidak mau langkah push mulai akan digencarkan dengan didukung adanya Perda MKLL. Perdanya sampai di mana? Alhamdulillah sekarang ini sudah masuk ke jadwal Propemperda di legislatif sehingga di tahun ini juga semoga sudah ada pembahasan dengan legislatif sehingga ya harapan itu adalah bisa dapat diundangkan itu di tahun ini juga sehingga bergulirlah satu langkah untuk masyarakat yang menjadi lebih baik ke depannya. Demikian
Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Kebetulan Bapak langsung menyinggung soal perda, regulasi gitu ya. Kita masuk ke, berarti kalau begitu aku langsung tanya saja ya ke Pak Taufik begitu ya Pak. Sejauh ini bagaimana misalnya dari DPRD Jakarta apa saja peraturan terkait membangun transportasi publik yang sedang digodok saat ini, yang sedang dikejar. Lalu bagaimana sih Pak keberpihakan dari DPRD? Apakah sepakat dengan manajemen kebutuhan lalu lintas? Lalu apa saja yang harus dikejar dari sisi regulasi? Mungkin dari DPRD bagaimana bisa membantu itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Susilo, Bang Gonggom ya, kemudian Ibu Imelda atau Imung, terus MC Bu Ivana ya. Dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mula-mula mungkin sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Ivana tadi, saya perkenalkan dulu Komisi B. Jadi DPRD DKI Jakarta itu kan dia mengurusi masalah Jakarta seluruhnya. Ya, jadi bukan hanya transportasi, untuk membantu gubernur atau untuk menjadi penyeimbang antara eksekutif dan kami legislatif. Nah, ada komisi yang mengatur atau yang bermitra dengan Dinas Perhubungan adalah Komisi B. Komisi B itu selain ke Dinas Perhubungan, dia juga bermitra dengan masalah-masalah ekonomi yang lain. Perhubungan masuk ke dalam masalah ekonomi. Selain perhubungan, tentu saja nanti ada UMKM atau tenaga kerja, atau kemudian pariwisata juga termasuk. Dan yang untuk perhubungan, itu kita tidak cuma Dinas Perhubungannya, tapi kita juga bermitra dengan BUMD yang terkait dengan transportasi. Ya, ada berapa di Jakarta ya? Ada 3 ya, ada Transjakarta, ada MRT, ada LRT. LRT-nya sebenarnya ada 2 ya, ada LRT Jabodebek yang berada di bawah pemerintah pusat sebenarnya. Satu lagi LRT Jakarta yang baru sepotong, yaitu dari Kelapa Gading ke Velodrome. Tapi sekarang sedang dalam pembangunan dari Velodrome ke Manggarai. Ya, jadi diharapkan kalau sudah sampai Manggarai nanti bisa teruskan ke Duku Atas. Di Manggarai dia bisa menjangkau bandara. Ya, jadi mudah-mudahan bisa makin lama, insya Allah makin bisa baik transportasi di Jakarta. Dan tugas dari Dewan atau DPRD dalam hal ini sebenarnya adalah membuat nanti regulasinya. Jadi cuma 3 ya tugas dari sebuah dewan itu. Yang pertama adalah menyusun regulasi atau perundangan. Kalau di DPRD berarti dia peraturan daerah, perda. Kemudian yang kedua adalah menyetujui atau tidak menyetujui, bisa setuju atau tidak setuju, atas anggaran yang akan dipakai untuk pembangunan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengawasi ketika sudah APBD-nya sudah disahkan, mengawasi perjalanannya gitu ya. 3 saja sebenarnya. Nah, tapi kita lihat yang pertama ini ketika kita mau membuat sebuah undang-undang peraturan daerah, tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Misalnya di Jakarta tadi sudah disebutkan oleh Pak Susilo juga, ada masalah kemacetan. Dari paper yang saya terima itu fokus masalah kemacetan dan kemudian masalah lingkungan hidup ya Bu Imelda ya. Jadi yang artinya itu yang harus DPRD serap untuk ini gimana untuk di Jakarta seperti apa. Nah, itulah yang terjadi awalnya ketika kita mau membuat sebuah peraturan atau sebuah peraturan daerah ya atau peraturan lainnya. Jadi saya sangat mendukung sekali, mengapresiasi sekali acara seperti ini yang dilakukan oleh Bang Gonggom dan teman-teman ITDP ya. Bahwa ini adalah salah satu cara bagaimana dewan itu bisa menyerap apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu.
walaupun kita sebenarnya juga punya perangkat khusus ya untuk itu, kita punya jadwal untuk datang ke masing-masing dapil istilahnya ya, untuk reses atau untuk sosialisasi peraturan daerah dan lain-lain. Nah tapi kalau misalnya dibantu oleh LSM atau oleh yayasan-yayasan seperti ini atau oleh masyarakat untuk mengadakan acara yang memang khusus membahas satu masalah di Jakarta, maka itu sangat baik. Nah, jadi yang pertama itu kita menyerap atau melihat apa saja yang bisa diperbaiki dari kota ini, dan bukan hanya masalah transportasi sebenarnya, jadi masalahnya sangat luas sekali. Nah sesudah itu nanti ketika sudah jadi, kemudian ada anggarannya kemudian dijalankan, maka kita harus mengevaluasi atau mengawasinya. Nah tadi Pak Susilo sudah menggambarkan, untuk mengatasi masalah tadi yang disampaikan oleh Mbak Ivana, ada yang namanya pull strategi dengan push strategi. Jadi eksekutif nih Pak Susilo dan teman-teman, gubernur dan jajarannya itu mengupayakan bagaimana supaya ada pull strategi untuk transportasi. Pull itu artinya menarik orang-orang supaya masuk ke dalam transportasi publik, itu Pak Susilo ya. Jadi gimana supaya sebanyak-banyaknya masyarakat itu naik Transjakarta misalnya, yang sekarang alhamdulillah sudah satu harinya udah 1 jutaan ya, 1 juta. Atau kemudian naik MRT atau kemudian naik LRT. Jadi full strategi, kita tarik masyarakat supaya naik transportasi publik. Nah, gimana caranya? Ya. Nah tentu saja, terus kemudian kan Dewan akan mengawasi, fungsi pengawasan di situ. Kita tanya lagi kepada masyarakat dan juga kita lihat data-data, sebenarnya saya bawa data tapi kita ngomong aja dulu ya. Oke, kita udah deh. Next ya. Data yang pertama, memang ternyata dari BPS itu dari tahun ke tahun jumlah kendaraan bermotor di Jakarta naik terus ya. 2022 jumlahnya 11.100 sekian, 2023 11.600 dan 2024 sudah di 12 juta ya. Delta itu maksudnya penambahan. Jadi penambahan dari 23 ke 22 itu 517 ribu, kemudian dari 23 24 tuh 360 ribu 561. Dan kita lihat di situ mana yang paling banyak kendaraan di Jakarta apa? Sepeda motor yang bawa ya. Ya tadi Pak Susilo juga sudah menyampaikan. Tahun 2024 itu ada 9 juta sepeda motor. Itu ya berapa? 90% mungkin ya, atau 80% dari jumlah kendaraan di Jakarta motor. Kemudian kendaraan bermotor atau mobil penumpang, ini yang transportasi publik itu yang di paling atas ya, 2,3 gitu ya. Ya, 2,3. Ya, yang lainnya ya kendaraan truk dan kendaraan bus ya. Ya bus saja sedikit sekali nih bus. Artinya transportasi publik memang jumlahnya masih sedikit, tapi kita tahu satu mobil Transjakarta itu bisa ngangkut berapa? Bang Irham mungkin yang hafal, berapa? 100 atau berapa gitu ya? Tapi jumlah yang sedikit itu bisa mengangkut banyak orang. Jadi masalah pertama memang di Jakarta kita harus mengerem pertambahan jumlah kendaraan pribadi, ya. Karena itu salah satu sumber kemacetan. Nah bagaimana caranya supaya nanti bisa itu ditangani. Nah tadi sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, ada pool strategi. Bagaimana kalau ini orang nggak pakai sepeda motor, nggak pakai mobil pribadi, dengan cara memperbaiki transportasi publik, Transjakarta. Nah pengamatan kami ternyata memang sudah bagus ya pada umumnya Transjakartanya, tapi sudah bagus maksudnya mobilnya ya. Kalau kita naik, ini pada pengguna TJ semua atau cuman dengar-dengar doang ya? Pakai ya, pakai TJ. Di dalamnya sudah secara kenyamanan sudah ya. Tapi kemudian yang paling dipertanyakan atau paling dikomplain oleh masyarakat adalah rutenya gitu ya. Saya sendiri juga kemarin ketika masuk ke Komisi B, saya berusaha untuk kalau gitu saya juga harus naik transportasi publik gitu. Saya naik TJ, naik LRT, MRT. Tapi kemudian rutenya itu masih belum efektif dari rumah saya ke Kebon Sirih kantor. Ya, jadi
kalau naik, jadi harus ke terminal ini dulu, harus ke mana dulu, dan akhirnya yang harusnya bisa ditempuh dalam waktu setengah jam, ya naik kendaraan, naik motor misalnya, tapi kalau pakai itu jadi 1,5 jam, gitu ya. Nah saya nanya dong ke Direktur Transjakartanya, ya, ke Dirutnya, ini gimana rutenya? Nah memang ada masalah lain, yaitu rekayasa lalu lintasnya memang belum bisa membuat semua tempat disambangi dengan cara yang yang efektif efisien, ya. Jadi hanya beberapa tempat. Itu masalah yang pertama. Sehingga kalau seperti itu ya memang belum bisa terlalu ditarik nih masyarakat gitu Pak Susilo ya. Jadi karena ada satu masalah. Walaupun mungkin kalau harga mungkin udah bagus ya, 3.500 ya, Gubernur tadi mengatakan akan mungkin bisa 0. Tapi satu lagi masalah kita harus melihat secara komprehensif. Ketika transportasi Jakarta nanti dimurahkan, maka artinya harus disubsidi oleh Jakarta, oleh pemerintah Jakarta. Ya. Nah ini jadi DPRD sekali lagi memang harus menyerap aspirasi dari masyarakat, dari Pak Gonggom, dari Bu Imelda, ya, tentang bagaimana sebenarnya membuat masyarakat Jakarta nyaman bertransportasi, tapi kita juga dituntut untuk melihat secara komprehensif. Ketika ini dananya diperbesar, dana public service obligation ya, PSO untuk Transjakarta atau transportasi publik diperbesar, maka dana pendidikan gimana? Untuk sekolah gratis gitu ya. Kemudian dana KJP, dana untuk pangan murah gimana gitu. Ya itu yang kita harus perbaiki. Nah, pertanyaan yang tadi, apa saja yang sedang dilakukan di Perda atau peraturan-peraturan untuk transportasi ya. Tadi salah satunya memang MKLN ya, manajemen kebutuhan lalu lintas, itu sedang belum dibahas tapi sudah masuk ke list antrian dari Perda yang akan dibuat. Yang sekarang sedang dibuat atau sudah masuk ke tahap selanjutnya itu adalah tentang perparkiran. Jadi sedang ada panitia khusus perparkiran. Ini parkir juga menyangkut transportasi ya. Jadi kemarin viral misalnya ada orang parkir ternyata dikenakan 60.000 di Tanah Abang gitu ya. Ternyata dia parkirnya, sebenarnya Tanah Abang punya parkir off street di dalam. Tapi ketika dia mau masuk udah dihadang oleh juru parkir liar gitu ya. Yang menyuruh dia di on street, di luar. Nah di luar ini masih masalah di Jakarta. Masih banyak yang di luar tapi tidak dalam pengawasan UP perparkiran, ya, unit pengelola perparkiran. Nah ini yang harus kita perbaiki juga karena kalau banyak yang parkir on street itu juga akan menimbulkan kemacetan. Ya, barusan saya lewat booth itu ya, ada yang mengatakan bahwa justru di dalam gedungnya itu banyak tempat parkir yang kosong gitu. Karena orang di luar. Ada lagi kemudian satu lagi budaya juga ya, budaya dari kita bahwa maunya yang cepat aja kali ya. Kalau masuk ke dalam gedung parkir itu ntar lama naik dulu ke atas. Nah itu juga harus kita perhatikan bagaimana tanggapan dari masyarakat. Itu saya dulu sebagai pemancing ya karena terlalu panjang nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik. Jadi ternyata sudah ada push and pull policy yang diterapkan oleh pemerintah. Cuma mungkin kita belum lihat itu maksimal penerapannya. Nah kita juga tadi udah menyebut mungkin manajemen kebutuhan lalu lintas ini bisa menjadi salah satu solusi terhadap permasalahan transportasi di Jakarta. Masuk ke Pak Gonggom, bisa dijelaskan mungkin dengan bahasa awam agar kita bisa mengerti gitu ya, kita bisa tahu, paham urgensi dari manajemen kebutuhan lalu lintas ini, apa itu manajemen kebutuhan lalu lintas dan seperti apa penerapannya nanti. Tes. Ya, terima kasih Mbak Ivani, terima kasih sekali lagi Pak Susilo dan Pak Taufik dan juga Bu Imelda yang sudah berpartisipasi pada sesi ini. Ini menarik ya, tadi saya ngelihat datanya, jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 itu berarti sekitar 11 juta, lalu populasi Jakarta itu juga sekitar 11 juta, artinya anak baru lahir juga sudah punya kendaraan. Saya nggak punya kendaraan berarti artinya ada yang punya kendaraan lebih dari satu. Gitu kan ya. Nah,
dari situ saja kita sudah bisa melihat bahwa betapa banyaknya kendaraan yang ada di jalanan dan juga limitasi dari infrastruktur jalan itu sendiri. Secara singkat kan memang perbandingannya seperti itu. Kalau supply-nya sudah lebih banyak demand-nya sudah lebih banyak daripada supply, artinya kan akan timbul kemacetan di situ. Dan kemacetan sendiri bukan satu-satunya dampak dari jumlah kendaraan bermotor ini, tetapi juga ada dampak lainnya. Kita menyebutnya eksternalitas ataupun dampak yang tidak langsung, yaitu emisi, lalu polusi udara, dan juga dampak ekonomi. Nah, itu yang selalu kita bawakan, dan yang paling relate dengan masyarakat itu adalah dampak kesehatannya. Jadi emisi dan polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor pribadi ini memiliki dampak yang sangat erat terhadap kesehatan masyarakat, dan dari data yang kita dapatkan juga dari studi kecil-kecilan dan riset yang kita lakukan juga, kalau kita menerapkan KRE itu kan bisa memiliki dampak ekonomi sebesar sekitar 37 miliar rupiah. Itu dari pengurangan pengurangan penyakit pernafasan. Nah, itu penyebabnya. Nah, MKLL ini disodorkan sebagai salah satu solusi untuk memaksa ya tadi bahasanya ya Pak ya, dan juga menggeser perpindahan moda dari kendaraan bermotor pribadi ke transportasi yang lebih bersih, baik itu transportasi publik, berjalan kaki maupun bersepeda. Nah, pasti akan ada juga argumen nih, kalau transportasi bersih, apakah kendaraan listrik itu bersih? Jawabannya iya, tapi itu tidak menyelesaikan masalahnya. Karena begini, MKL itu kan satu paket kebijakan, ada IRP, ada KRE, dan juga manajemen parkir. Nah, KRE itu sendiri memang untuk mengurangi emisi, tapi tidak menyelesaikan kemacetan. Karena bayangkan yang bisa lewat ataupun masuk ke kota Jakarta itu hanya kendaraan listrik. Nah, kalau semuanya sudah beralih ke kendaraan listrik, ya sama saja tetap macet. Dan emisinya juga emisi total ya dari sumber listriknya itu tetap ada. Nah, bagaimana kita menangani itu? Itu harus digabungkan dengan IRP dan juga manajemen parkir. Di mana memang tujuan utama dari IRP dan manajemen parkir adalah untuk mengurangi jumlah penggunaan kendaraan bermotor di jalanan. Jadi kita mengurangi kemacetan dengan IRP dan juga manajemen parkir, dan kita mengurangi polusinya dengan KRE. Nah, ini yang selalu kami dorong juga, bahwa ini adalah satu rekomendasi ataupun satu paket kebijakan yang tidak bisa berdiri sendiri. Yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Gub dari pagi, Pak Dubes, Pak Susilo, dan juga Pak Taufik, bahwa ini bagian dari strategi transportasi berkelanjutan. Jadi ada pull-nya, ada push-nya. Pull-nya sudah banyak dan sudah cukup signifikan juga ya Pak ya, investasi di transportasi publik dan juga infrastruktur pejalan kaki dan bersepeda, tapi memang push-nya yang masih belum maksimal. Memang sudah ada ganjil genap, tapi kita juga sudah sama-sama tahu itu menimbulkan masalah baru di mana masyarakat malah jadi memiliki kendaraan lebih dari satu untuk mengantisipasi ganjil genap itu sendiri. Jadi MKL ini memang diharapkan untuk menjadi salah satu solusi untuk kita bisa menerapkan ataupun memiliki satu sistem transportasi yang lebih bersih. Mungkin itu dulu Mbak Ivani. Bicara soal transportasi dan kemacetan, pasti kita ngomongin soal polusi juga ya Bu ya. Karena itu dampak yang nyata yang bisa kita lihat. Aku mau tahu dari Ibu Imelda mungkin seberapa parah sih saat ini polusi di Jakarta? Siapa kontributor utama dari polusi ini, dan mungkin jika ada rekomendasi yang bisa diberikan terkait itu. Oke, terima kasih Mbak Ivani. Jadi kalau bicara tadi dari Pak Susilo, Pak Taufik, Mas Gonggom gitu ya, udah berbicara dari sisi aspek transportasinya gitu ya, di hulu sebagai sumber emisi, sebagai sumber pencemar gitu ya. Tapi mereka sebenarnya menyebutkan satu faktor yang penting yang tadi Mas Gonggom juga bahwa yang relate gitu ke individu itu adalah kan ke dampak kesehatan gitu ya. Nah ini jadi di bagian hilir, di bagian outcome-nya. Kalau tadi pertanyaan
seberapa burukkah kualitas udara kita gitu ya. Jadi kualitas udara ambien yang kita hirup sehari-hari ini selama 2 dekade, 20 tahun itu tidak ada peningkatan atau improvement gitu ya, perbaikan yang signifikan. Artinya individu di Jakarta itu menghirup udara sehari-hari itu yang tidak sehat. Nah ini mungkin saya nggak jauh-jauh dulu mengasosiasikan misalnya tadi memang ada beberapa kajian yang sudah dilakukan gitu ya, dampak kesehatan tadi disebutkan juga terkait dengan resiko penyakit paru-paru kalau kita kemudian monetisasi gitu, biayanya sampai miliaran mungkin dalam setahun, dan juga mungkin dampak kematian yang mungkin bisa dicegah itu angkanya bisa triliunan gitu ya, akibat dengan resiko keterpaparan polusi udara ini. Tapi mungkin yang paling dekat sebenarnya gitu ya, kita kan sebenarnya beberapa puluh tahun belakangan ini cukup ya bisa dikatakan cukup berhasil dalam perilaku perubahan untuk anti merokok gitu ya, bebas polusi dari merokok gitu kan. Nah sebenarnya udara kita itu kalau misalnya bisa diasosiasikan itu 80 cerutu ya, batang rokok itu sehari yang dihirup oleh individu masyarakat di Jakarta. Itu kalau ditanya seberapa buruknya. Jadi selama 20 tahun tidak ada perubahan dalam kualitas udara gitu ya. Angka kita itu masih bermain di 35 sampai 40 mikrogram per meter kubik gitu. Jauh sekali di atas standar WHO yang sekitar hanya 5 mikrogram per meter kubik. Nah ini yang perlu mungkin kita cermati gitu ya. Kalau orang misalnya merokok private good gitu ya, ini kan ada tuh orang untuk mencegahnya adalah digambar produk rokoknya, dikasih gambar-gambar yang horor gitu ya Pak ya, kanker tenggorokan, leher, paru atau seperti itu. Nah kita kan nggak mungkin ya. Kita nggak bisa membatasi udara yang hirup, tiba-tiba nanti ada iklan gitu ya. Anda sekarang bernapas dengan resiko sama seperti merokok gitu, dengan kanker paru-paru, dengan yang visualisasi yang cukup mengerikan, kan orang tidak bisa untuk berhenti bernapas gitu ya. Nah ini makanya konsekuensi di dalam pengaturan dalam public goods ini juga menjadi tantangan gitu. Nah tadi kalau bicara siapa sih sebenarnya yang sumber atau kontributor terbesar gitu ya. Ini juga makanya kita balik nih, kita bicara air quality lalu masuk ke ranah siapa sih sumber emisi terbesar. Jadi kalau, nah ini mungkin datanya sudah ditampilkan gitu ya. Ini kita ada kajian walaupun baseline-nya itu data di tahun 2019 gitu ya. Tapi jika ini dilakukan kajian lagi, update terbaru artinya ini tidak ada perubahan yang cukup besar gitu ya. Nah ini memang terkonfirmasi sebenarnya bahwa dari asap knalpot kendaraan itu adalah sumber utama dari buruknya kualitas udara di Jakarta. Itu kalau kita mengukur ketika di musim penghujan dan juga di musim pengharau gitu ya, di penghujan itu sampai mungkin di 40%-an kontribusinya, di kemarau lebih-lebih lagi nih. Kita sedang akan memasuki musim kemarau ya. Itu mungkin akan masuk 57%. Jadi kalau mungkin nanti kita, dulu kan banyak debat itu di media terkait dengan sumber emisi ini ya, mungkin sekitar 2 tahun lalu ketika kualitas udara di musim kemarau ini juga naik dengan signifikan, itu juga orang kan masih ada perdebatan soal siapa sih sumber emisi yang terbesar gitu kan. Nah ini ada juga menyebutkan juga pembangkit listrik yang berbatu bara. Tapi kan sebenarnya ini terkonfirmasi bahwa transportasi lah dari asap knalpot kendaraan lah yang merupakan sumber utama gitu ya. Ini terkonfirmasi. Nah dari aspek ini tentu yang bisa dirubah adalah ada dua hal. Pertama tentu adalah soal perubahan perilaku individu atau masyarakatnya sendiri, dan kedua terkait dengan kebijakan gitu ya. Kebijakan tadi yang juga sudah banyak disasar adalah untuk pool policy
secara infrastruktur dan juga push policy yang memang sebenarnya coba mendorong gitu ya perubahan perilaku di masyarakat sendiri dalam berperilaku untuk mulai nih bergeser ke public, menggunakan public transport gitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang menjadi sasaran kita gitu ya ke depan. Nah, bagaimana signifikansinya juga dari Perda ini Pak Taufik, calon Perda manajemen kebutuhan lalu lintas ini secara urgensi gitu ya, yang memang perlu, belum lagi kalau misalnya kita bicara dampak kesehatan yang lebih breakdown lagi kepada kelompok rentan, kepada anak-anak usia sekolah, dan juga kepada kelompok sosial, jadi ekuitas tertentu gitu ya. Jadi kelompok yang kita tahu bahwa kelompok masyarakat yang tinggal di roadside gitu ya, yang memang keterpaparan polusi udaranya lebih tinggi kan mereka yang memang kelas sosial menengah ke bawah. Nah itu yang juga menjadi sebenarnya nggak hanya kita bicara nanti soal aspek transportasi, kita bagaimana memframingnya juga dengan aspek kesehatan dan juga aspek equity. Mungkin itu dulu Mbak sebagai pemicu diskusi. Sebelum kita melanjutkan diskusi dan mungkin beberapa pertanyaan akan aku lemparkan ya Pak ya tadi. Aku mau ngasih tahu dulu ke audiens bahwa nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan ke narsum-narsum kita bisa dicatat dulu dan kita akan bisa masuk ke sesi. Nah sebelum itu aku balik ke Pak Gonggom lagi ya Pak ya. Tadi kan penjelasan soal MKLL itu ada BRP, Low Emission Zone, kawasan rendah emisi dan manajemen parkir. Nah kan itu mungkin kita bisa kalau dalam mengimprove transportasi publik itu kan ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Mungkin ini dari MKLL ini yang bisa kita push di awal sembari kita mempersiapkan untuk yang jangka panjangnya. Apa dulu nih biar kita bisa melihat signifikansinya, ada lah gitu progresnya dari tahun ke tahun. Jadi kita dipetakan dulu mungkin apa dulu di mana yang bisa kita terapkan dulu di awal. Ya, memang kan ini strategi untuk jangka menengah panjang gitu ya, karena memang ini perlu dilakukan bertahap, partisipatif dan juga berdasarkan data. Nah, yang pertama memang dibutuhkan payung hukumnya dulu, tentu saja yang sudah kita sempat singgung, peraturan daerah. Lalu yang kedua memang nanti akan dibutuhkan juga peraturan turunannya ya Pak ya, pergubnya. Nah itu kan dari segi regulasi. Nah dari segi implementasinya sendiri sebenarnya kan yang paling dekat dengan kita itu adalah isu parkir ini Pak. Itu yang paling dekat dengan kita dan menurut saya lebih kalau memang perlu ada pentahapan itu bisa juga menjadi salah satu tahap pertama di mana untuk area-area parkir, area-area yang sudah padat dan juga sudah dilayani oleh transportasi publik yang cukup baik itu bisa dimaksimalkan ruang-ruang parkirnya dikonversi menjadi ruang-ruang publik misalkan. Dan di satu sisi untuk KRE juga itu bisa sudah kita lakukan pilot untuk area-area lagi-lagi untuk area yang sudah memiliki akses transportasi publik yang sudah cukup baik. Nah dari ITDP sendiri kami sudah melakukan studi untuk reformasi parkir, low emission zone, KRE, dan juga ERP. Nah dari ketiga inisiatif ini, untuk implementasi bertahapnya itu memang kami mengidentifikasi ataupun memberikan deliniasi di area pusat kota, yang itu dari Sudirman Tamrin sampai dengan ke Harmoni dan juga sampai Senayan. Nah itu kita identifikasi sebagai area yang memiliki potensi untuk dilakukan pilot. Kenapa? Karena satu, layanan transportasi publiknya sudah cukup baik. Kedua, fasilitas dan juga infrastruktur pejalan kaki dan pesepedanya juga sudah cukup baik. Jadi artinya ketika kita mendorong masyarakat untuk berpindah, itu mereka sudah memiliki opsi yang untuk yang lebih terjangkau, lebih aman dan juga lebih nyaman bagi mereka. Nah, selain itu diperlukan juga
ya balik lagi itu dari sisi regulasi tadi sudah, nah dari kitanya sendiri dari masyarakat. Maka dari itu kita mengadakan festival ini memang untuk memberikan pemahaman bahwa ini juga bisa dimulai dari diri kita sendiri ya untuk menggunakan transportasi publik itu sendiri. Dan tadi kita juga sudah mendengar dari Pak Gub bahwa karena selama ini yang saya dengar ya opini dari publik ini inisiatif ERP LAZ hanya untuk menambah anggaran pemerintah. Cuman tadi kita sudah mendengar sendiri bahwa apa yang kita dorong itu juga sudah dikonfirmasi oleh Pak Gub dan juga sudah dijadikan komitmen bahwa nanti ketika implementasi ERP ini ataupun LAZ ini potensial revenue yang didapatkan itu sudah di-earmark dan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan layanan transportasi publik dan juga infrastruktur pendukungnya. Nah, jadi kalau balik lagi pertanyaannya implementasi bertahap dan juga partisipatif dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan juga implementasi. Dan kalau memang ditanya secara konkretnya seperti apa pentahapannya, nah itu nanti mungkin malah saya bisa promosi sedikit ya, bisa mengakses website ITDP. Jadi nanti di situ sudah ada implementasi bertahap, area-area delineasi dan juga nanti mungkin di instalasi interaktif bisa dilihat itu areanya di mana saja yang dijadikan sebagai fase 1 dan juga fase 2 dan juga fase ultimate-nya sampai di 2030. Berarti itu masih skenario ya? Skenario, sudah disampaikan betul. Ke... Nah itu kan belum akan masuk ke dalam Raperda karena Raperda itu kan bentuknya payung hukum besar. Nah nanti untuk teknis itu akan ada dimasuk di peraturan turunannya yaitu peraturan gubernur. Jadi di situ akan ada aspek operasionalnya, lalu nanti tarif kalau misalkan memang ada tarif dan juga areanya di mana nanti itu akan kalau di Raperda itu masih berbentuk payung hukum yang cukup general juga. Oke, berarti ini kita mau nggak mau balik lagi ke dua bapak-bapak di samping kanan ngomongin karena ternyata strategi atau kebijakannya sudah rekomendasinya sudah cukup oke gitu ya Pak ya, tinggal implementasinya saja yang mungkin masih terbentur di aturan. Bisa kira-kira targetnya selesai kapan nih Pak? Atau bagaimana caranya biar kita bisa nge-push biar bisa cepat nih karena dari skenario lokasi sudah ada gitu, BRP diterapkan di mana atau kawasan rendah emisi begitu Pak. Jadi kita menunggu-nunggu Pak. Tadi ada itunya ya, file tadi bisa di ini kan? Boleh ini ya? Minta tolong ditunjukin slide tadi. Slide-nya. Slide yang... jadi memang untuk melakukan apapun juga di Jakarta gitu kan ya, maka perlu payung hukum tadi, betul ya. Jadi perlu payung hukum karena ini adalah kebijakan publik yang akan mengenai semua kita, warga Jakarta ya. Nah jadi tadi dikatakan nunggu nih kapan perdanya, peraturan daerahnya bisa dibuat. Next, ini di belakang saya bikin ya. Terus aja langsung ke ini aja. Terus dulu. Nah ini nggak kelihatan ya, cuman saya mau menggambarkan ada tahun ini ada 30 antrian ya, yaitu misalnya tentang Raperda tentang penguatan ideologi Pancasila. Nah, itu juga ada permintaan seperti itu. Kemudian Raperda tentang rencana itu yang rencana induk transportasi. Balik sebelumnya. Dari 30 ini yang berkaitan dengan transportasi ada 4 ya. Ada 4 yaitu pansus tentang perparkiran. Nah, ini kalau perparkiran saat ini sudah dibentuk timnya untuk membahas dan dalam tahap RDP gitu ya. Jadi nanti mungkin kita undang juga nih ITDP ya. Jadi rapat dengar pendapat, masukan dari masyarakat seperti apa. Yang kedua, Raperda tentang manajemen kebutuhan lalu lintas. Sudah masuk dalam 30 yang akan tadi sudah disebutkan oleh Pak Susilo. Tahun ini harus dibahas, tapi itu belum dibahas, masih di 30 ya. Kemudian rencana induk transportasi Jakarta.
Nah ini sebenarnya payung yang lebih besar daripada manajemen ya. Jadi rencana Induk Transportasi Jakarta juga belum pembahasan tapi sudah masuk di 2025. Kemudian ada pajak daerah dan retribusi daerah ini retribusi itu termasuk nanti retribusi parkir ya. Jadi tadi kan ada misalnya tadi ERP itu ngambil duit dari masyarakat gitu ya. Ini nanti juga akan parkir itu apakah nanti untuk mengurangi kemacetan bisa saja parkir misalnya dinaikkan gitu ya, parkir di gedung-gedung. Sehingga orang malas untuk naik mobil pribadi, yaitu kan push energi juga ya. Nah sebenarnya selain ini, tadi berkaitan dengan lingkungan hidup, sedang dibahas juga pansus, panitia khusus tentang KTR. Apa tuh singkatan KTR ya? Kawasan tanpa rokok Bu. Jadi kawasan tanpa rokok yaitu kita perkuat bagaimana supaya ada peraturan yang mengatur benar-benar di mal atau di tempat-tempat. Jadi kita perkecil ruangan untuk para perokok gitu kira-kira ya. Nah ini juga banyak mendapatkan kendala karena sebagian besar dari anggota DPR, mohon maaf nih ya, itu perokok jadi agak kurang semangat dia ya untuk bikin itu. Gitu ya. Nah itu tergantung dari bapak-bapak ibu sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah memilih mereka tuh untuk masuk ke dewan gitu ya. Jadi mungkin tahun 2009 bisa dilihat apa yang yang bisa benar-benar mewakili aspirasi dari masyarakat ya. Jadi di Pro Pemperda ini seperti ini Pak Gongom ya. Ini sedang dicarakan ya itu. Ya mudah-mudahan tahun ini bisa selesai yang MKLR ya. Bapak Susilo ya Pak ya, yaitu tadi mungkin yang mau aku tanyakan bagaimana kesiapan Pemprov dalam menerapkan MKLL. Sebenarnya untuk BRP kan sudah wacananya sudah ada dari lama sekali ya, bahkan Pak Heru Budi juga udah ngomong sempat mau diterapkan, tapi ternyata memang tersendat di regulasi juga. Nah kesiapan dari Pemprov DKI untuk menerapkan MKLL ini dan mungkin apa dulu nih kira-kira yang ini bisa dalam waktu dekat akan kita terapkan. Baik, terima kasih. Untuk ERP sebagai satu tools menekan penggunaan kendaraan pribadi memang dari Dinas Perhubungan yang juga mencoba melakukan satu langkah itu harapannya sih memang di era kepemimpinan Pak Pramono dan Pak Rano ini gitu sehingga dalam periode 5 tahun ini sudah dapat diimplementasikan, namun itu pun tergantung lagi bahwa payung hukum atau ketentuan yang di pembahasan perda itu sudah tercantum dapat diterbitkan perdanya sehingga menjadi cantolan bagi langkah-langkah selanjutnya bagi eksekutif atau pemerintah daerah melakukan tindakan lanjutannya. Memang ada beberapa saya sebut kearifan lokal karena memang cenderung bahwa ERP atau itu dia itu cenderung bentuk kawasan ini adalah bentuk koridor atau kordon atau terus kemudian nanti gabungan dari area itu adalah satu pilihan menyesuaikan dengan kebutuhan di Jakarta sendiri. Namun saya mau coba mengingat katakan menyentuhlah bukan menyentil. Karena saat pembahasan parkir dulu atau itu semula adalah saat mau menetapkan tarif parkir yang tinggi tentu langsung diukurnya begini, berapa sih kemampuan masyarakat. Nah, padahal di situ bukan tentang pelayanan, tapi di situ adalah untuk mencoba menekan penggunaan kendaraan pribadi. Jadi bukan tidak mengukur lagi tentang masyarakat masih mampu nggak, tidak gitu. Ya udah, itu sudah satu bentuk kebijakan yang untuk ditaati oleh warga masyarakat Jakarta, Pak. Jadi berbeda dengan penentuan tarif angkutan umum, pasti diukur itu
kemampuan dan kemauan membayarnya gitu. Nah memang agak berbeda jadinya saat ini parkir. Wah bagaimana nih kalau 50.000 bisa? Di Jakarta itu ada beberapa tempat ya saya aja bersama teman main parkir aja nggak taunya di 75.000 sejam. Wah ada yang 90.000 sejam, ada yang 150.000 sejam. Baik-baik aja tuh, maksudnya baik-baik. Apakah itu kejebak ataukah memang? Tapi ini bicaranya tentang ya sudah itu bagian kalau memang itu menjadi satu ketentuan dan itunya tentu masyarakat ya sudah tinggal pilihan kan gitu kan. Ya kalau mau parkir dengan mahal dan tentunya monggo silahkan. Akhirnya ya masyarakat juga ya kalau begitu. Nah kalau begitu banyakin dong angkutannya. Nah itu implikasi atau dampak yang selanjutnya untuk supaya ya ditekan, ada yang ditekan, ada yang dipacu untuk itunya. Nah tentunya itu untuk dari antara sisi dua sisi mata uang antara parkir dengan angkutan umum. Plus nah sepeda motor juga. Pak kan nanti pengguna sepeda motornya itu jadi karena yang ditekan selalu adalah roda 4, lari itu ke roda 2. Ya kan? Roda 2-nya jangan lupa juga. Pak itu kan menyentuh lebih banyak ke masyarakat menengah bawah. Monggo Pak, itu diramu oleh anggota dewan dan bersama-sama semua gitu kan. Bagaimana itunya bahwa ya bisa juga maksimum 1 jam. Gitu kan untuk parkir motor. Setelah itu progresifnya adalah misalnya hari ini 2.000, jam kedua 3.000, jam ketiga terus. Nah progresifnya bukan per jam tapi dia bertambah mahal gitu kan. Jadi sehingga ya betul-betul ya itunya. Nah ini sih pemikiran aja, bukan langkah dinas perhubungan loh Pak gitu ya kan. Namun itu bagiannya tadi bukan bagian dari tarif yang angkutan umum tapi tarif parkir yang bisa dicoba menjadi satu alat untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Demikian, terima kasih. Ya mungkin perlu sosialisasi lagi ke Bapak. Boleh menanggapi? Oh boleh. Ya kalau IRP itu elektronik pricing road ya, jalan berbayar ya secara elektronik. Memang periode lalu sekitar tahun 2021-2022 ya gitu ya. Itu memang 2022 gubernur sebelumnya itu sudah masuk ya, ERP itu sudah mau dimasukkan perda dan sudah mau ditantangan. Tapi kemudian banyak sekali protes ya, demo bahkan sampai datang ke balai kota, datang ke ke DPRD. Gitu ya, mungkin Bang Gonggom juga ingat gak waktu itu ya. Jadi yang saya tangkap, kita kan sebagai DPRD jadi maunya menjadi wakil rakyat, termasuk mereka kan juga rakyat ya. Jadi memang kalau IRP itu gambarannya, persepsi dari masyarakat, ini ada jalan sekian gitu ya. Kita sudah bayar STNK, pajak STNK. Terus kemudian ada jalan kok kita bayar pajak lagi gitu, seakan-akan seperti itu Pak ya. Jadi ada pembayaran lain yang dianggap sebagai pajak. Nah kalau kemudian itu kan sama dengan jalan tol gitu ya, jalan tol kan bayar juga. Kamu kok mau sih naik tol jalan bayar di jalan tol. Tapi jalan tol itu jawabannya mereka kan atau jawaban kita, jalan tol itu pasti selalu punya jalan alternatif gitu ya. Jalan tol pasti ada jalan alternatifnya, jadi boleh pilih lewat tol yang bebas hambatan atau tidak. Nah kalau IRP, alternatifnya adalah memang harus ada transportasi publik yang mendampingi gitu. Ya, jadi dia punya pilihan tidak masuk ke jalan jalan berbayar, tapi masuk ke sarana transportasi publik. Nah ini yang juga kemudian dipertanyakan dan kemudian ruas-ruas jalan yang kemarin dipropos oleh Dinas Perhubungan dan timnya, itu memang belum terlalu menggambarkan bahwa di situ nanti akan ada, walaupun kita sudah perkecil ya, jadi jadi pada jam-jam tertentu, kemudian juga biaya segala macam, tadi sudah disampaikan bahwa ada yang mempersoalkan biayanya kok jadi besar dan lain-lain,
sudah kita hitung willingness to pay-nya juga ya, kira-kira berapa bisa dibayar. Tapi harusnya kan kalau orang yang pakai jalan berbayar, pakai mobil, dia orang menengah atas lah ya. Harusnya masalah itu tidak menjadi alasan. Nah tapi saya belum baca juga nih proposal dari ITDP seperti apa ya tentang masalah seperti itu. Kayaknya kita nanti banyak diskusi nih, Bang Awe, abis ini mungkin saya undanglah ke DPRD supaya kita bisa melihat sebenarnya seperti apa solusi yang ditawarkan oleh ITDP dan dari Bu Emelda juga dan dari yang lain. Ya itu. Terima kasih Pak. Sebelum menampung pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini, aku mau bertanya dulu ke Bu Emelda. Tadi kan memang kita di diskusi kita menyinggung soal low emission zone. Dan di Jakarta, di kawasan rendah emisi ini sudah diterapkan di Kota Tua. Ya, kita seperti tahu. Nah, bagaimana dampak yang kita lihat saat ini di Kota Tua, seberapa berpengaruhnya, dan jika ini kan tadi salah satu yang ada di MKLL ya, kawasan rendah emisi ini, berarti jika ini di-push, bisa nggak diilustrasikan misalnya jika kawasannya misalnya sekian persen, maka nanti pengurangan emisi dan segala macamnya akan sekian begitu. Jadi agar lebih tergambarkan sehingga kita masyarakat juga bisa menerima jika pada akhirnya pemerintah menerapkan kawasan rendah emisi yang mana berarti ada pembatasan-pembatasan kendaraan tertentu begitu. Ya, terima kasih Mbak. Mungkin saya ingin tadi tertarik menanggapi dulu soal akselerasi nih MKLL supaya push faktor juga ke DPRD ya Pak Susilo ya Mas Gonggom ya. Jadi sebenarnya Pemprov Jakarta itu punya kontrak kerja ke publik, ke masyarakat yang tertuang dalam strategi pengendalian pencemaran udara Pak Taufik. Itu keputusan gubernur ya 576 2023. Itu memang targetnya di 2030 sebenarnya nih polusi udara yang salah satu indikator signifikannya polutan yang akan kita sering dengar dalam 3 bulan ke depan gitu nanti akan paling sering PM 2,5 ini akan turun sebesar 36% di 2030 gitu ya. Ini kan penurunan gitu ya 36%. Sekarang kan misalnya angkanya itu ada di tadi sekitar di 35 sampai 40 mikrogram, itu berarti kan ada penurunan 2030 targetnya adalah 36%. Dari angka di kisaran 36 sampai 40 mikrogram per meter kubik tadi gitu ya. Nah ini bagaimana bisa dicapai itu ada 33 intervensi Pak kebijakan, tiga salah satunya itu adalah kebijakan MKLL ini gitu ya. Nah artinya kalau misalnya saja misalnya shifting penggunaan kendaraan bermotor penumpang kepada public transport itu di 2030 untuk mencapai tadi angka penurunan 36% polutan udara yang memang membahayakan bagi kesehatan individu gitu ya dan masyarakat gitu untuk mencapai kota yang memang layak karena kan Jakarta ini akan mau ditetapkan sebagai kota layak huni gitu ya Pak ya. Nah itu tadi targetnya 2030 public transport itu udah harus 55% ya Pak. Itu kalau kita tarik mundur di 2025 ini harusnya sudah 30%. Sekarang kita masih ketinggalan di 19%. Masih banyak tuh Pak yang perlu ya kan, yang masih perlu didorong gitu kan ya. Artinya 3 faktor MKLL ini nih. Ini kita udah ketinggalan jauh nih, 19% dengan status harus 2025 untuk mencapai 2030 55, harusnya angkanya sudah 30. Nah 11%-nya ini kan harus dikejar nih Pak, supaya nanti akselerasinya juga ke 2030 nanti bisa tercapai gitu ya di angka 55%. Jadi memang instrumen MKLL ini merupakan salah satu kita bagaimana sebenarnya mendorong gitu ya prioritas intervensi kebijakan yang memang nanti akan mengarah kepada kota layak huni tadi gitu. Itu mungkin tadi kalau kita bicara signifikansi dan urgensi ini akselerasi kenapa MKLL ini menjadi harus ya mudah-mudahan tadi kalau kata Pak Susilo dalam masa kepemimpinan gubernur sekarang 5 tahun harusnya sudah implementasi bukan pembahasan terus ya Pak.
Nah tadi mungkin juga di pembukaan tadi kan kita juga cukup lega ya Mas Gonggo mendengar bahwa misalnya Pak Pram pasang badan sebenarnya ya untuk implementasi ini gitu kan, dan bersedia tidak populis mungkin gitu ya. Nah ini mungkin yang coba kita harapkan untuk memang ada perubahan gitu loh. Nah itu mungkin satu hal, tadi mungkin merujuk ke pertanyaan Mbak moderator, soal signifikasi kawasan rendah emisi. Mungkin kalau kita mengambil case dari kota-kota lain di dunia Mbak, ini kita belum bicara masuk ke kota tua gitu ya, dan mungkin tempat ekopark yang kemudian diklaim sebagai kawasan rendah emisi gitu ya. Di kota-kota dunia itu seperti contohnya Beijing ketika menetapkan kawasan rendah emisi itu ada 43 juta nyawa yang terselamatkan. Jadi ada risiko kematian dini akibat polusi udara gitu, keterpaparan yang bisa dihindarkan sekitar 43 juta nyawa orang gitu ya. Nah terus di kota Milan ketika menerapkan congestion pricing dalam beberapa tahun ada 35% penurunan reduksi emisi PM2,5. Nah ini kan sebenarnya kalau ini memang kita konsisten dan semua lini stakeholder berkomitmen, nah artinya target 2030 untuk penurunan 36% Jakarta PM2,5 polutan utama itu Pak harusnya bisa tercapai gitu ya. Tapi memang kita berpacu dalam melodi, berpacu dengan waktu, artinya payung hukum tetap harus menjadi critical point gitu ya. Nah kalau bicara soal kota tua dan tempat ekopark, ini lagi-lagi kita kembali kepada konsepsi Mbak Fania. Jadi kota tua itu sebenarnya ditetapkan sebagai kawasan rendah emisi sebenarnya kan pedestrianisasi untuk wisata gitu ya, tujuan untuk pariwisata. Nah ini akan mungkin kalau kita bicara bukan itu sebenarnya konsepsi kawasan rendah emisi yang akan didorong melalui peraturan MKLL, mungkin nanti akan lebih komprehensif gitu dalam penerapan. Artinya pembatasan suatu kawasan atau area untuk dilalui kendaraan yang memang beremisi tinggi gitu ya. Artinya mobilitas itu masih diperkenankan, jadi masyarakat masih bisa mobilitas, artinya mengakses kawasan tersebut asalkan ya kan menggunakan tadi kendaraan listrik atau kendaraan rendah emisi. Kendaraan rendah emisi seperti apa nanti diimplementasi operasionalisasi ini ranahnya ITDP ini ya yang akan lebih banyak ini. Nah tentu juga sebenarnya yang menjadi objektif utama adalah mendorong masyarakat berpindah ke public transport itu kan ya, jadi dari kawasan rendah emisi. Jadi masyarakat misalnya disediakan park and ride TOD untuk kemudian mobilitas menerusnya itu sampai ke TOD park and ride dan dilanjutkan dengan public transport. Sebenarnya konsepsi yang paling utama dari kawasan rendah emisi itu. Jadi kalau kita lihat di kota tua dan juga di tempat ekopark memang sangat terbatas, dan itu memang konsepsinya tidak komprehensif seperti yang memang sudah yang dimasukkan di dalam pasal-pasal gitu ya, objektif dari peraturan daerah manajemen kebutuhan lalu lintas ini. Nah artinya kalau secara konsepsi itu full komprehensif itu dilakukan, tentu artinya target dari objektif juga baik dari sisi transportasi dan juga dari dampak dari di kualitas udaranya itu akan betul-betul sebenarnya bisa kita lakukan monitoring dan evaluasi akan lebih baik gitu ya Mbak Fania. Mungkin kira-kira seperti itu. Yang ada park and ride-nya di dekat kayak kota tua tuh cuma jarak 5 menit kita jalan gitu ya, tetap bawa kendaraan pribadi. Jadi sebenarnya tadi upaya Pemprov gitu ya untuk menyediakan Trans Jabodetabek gitu dari, ini kan kita tahu kalau tadi angka 12 juta itu kendaraan yang Jakarta itu sebenarnya yang masuk itu dari luar Jakarta itu kan besar ya angkanya, itu mungkin ada angka 1 jutaan Pak, 1 juta. Kalau tadi pemilik Jakarta. Pemilik Jakarta sebenarnya itu angka yang dari
ini tetangga-tetangga kita gitu ya, Bodetabek itu yang masuk ke Jakarta saat itu kan banyak gitu ya. Lebih dari 12 juta Pak. Jadi seingat saya itu angkanya mungkin mencapai 20 juta per hari gitu ya. Kendaraan yang berada di Jakarta yang masuk dan juga inflow dari Bodetabek. Nah artinya kan dengan tadi kebijakan, terus ada rute baru menghubungkan Alam Sutra gitu ya, Tangerang ke Jakarta, ini kan merupakan salah satu mungkin ke depannya nanti juga didorong dengan daerah aglomerasi nih Pak Taufik gitu ya, bisa Jakarta sama-sama bahu-membahu membangun park and ride atau TOD di daerah tetangga agar nanti ya mereka bisa tuh parkir masuk dengan Trans Jabodetabek ke Jakarta gitu kan ya. Nah ini sebenarnya upaya-upaya ke sana untuk kita coba tadi mendorong perubahan perilaku masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin dari ada yang mau menyampaikan. Baik. Cek. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dian Hendriani. Saya seorang disabilitas netra low vision. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Transjakarta yang selalu berkomitmen memberikan layanan gratis bagi penyandang disabilitas. Dan sampai sekarang saya pengguna setia transportasi umum khususnya Transjakarta. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana peranan Dishub dalam menyikapi pelayanan disabilitas yang lebih ramah lagi? Kemarin saya melihat ada info di LRT Jakarta bahwa akan ada ruang tenang di sepanjang stasiun Velodrome. Cuman baru ada di Velodrome ada ruang tenang bagi penyandang disabilitas disabilitas mental, mohon maaf. Tapi yang tertulis di sosmed itu hanya disabilitas grahita. Saya ingin mengkoreksi dan ingin sedikit memberi edukasi pada yang terkait di sini bahwa untuk ruang tenang sebenarnya yang lebih membutuhkan itu adalah teman-teman dengan penyandang disabilitas mental Pak, terutama psikososial dan juga mental perkembangan seperti anak autis atau anak-anak Down syndrome itu lebih membutuhkan ruang tenang. Jadi masih banyak masyarakat yang salah kaprah bahwa grahita juga membutuhkan ruang tenang gitu. Semoga nanti akan ada lagi ruang tenang yang lebih inklusif untuk teman-teman disabilitas mental khususnya psikososial. Dan juga pertanyaan saya yang kedua, bagaimana pelayanan parkiran gitu ya untuk orang-orang yang bekerja menggunakan motor, misalnya seperti ojol atau sales yang bekerja lapangan gitu, itu kan mereka menggunakan motor sehari-harinya. Kalaupun harus naik transportasi umum, mereka juga berpacu dengan waktu. Apakah nantinya ke depannya akan ada solusi untuk pekerja lapangan seperti itu, misalnya subsidi pembelian motor listrik gitu. Mungkin itu bisa menjadi acuan supaya kedepannya nanti orang-orang yang bekerja di lapangan tetap bisa bekerja dengan SOP mereka, namun tanpa memperbanyak polusi udara begitu Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin langsung aja kali. Oh oke, mau langsung saja ya? Langsung saja. Oke, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Mungkin pertama dari Bapak Susilo dulu Pak, bisa menanggapi. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dian. Ini masukan, terima kasih bagi Mbak Dian memberi masukan ke kami tentang tadi untuk disabilitas mental atau psikososial. Sehingga apakah bahwa hari ini sudah ada, mohon maaf, ruang menyusui hampir di tiap-tiap itu, apakah nanti juga bahwa ruang menyusui yang cenderung dia tertutup dan itu juga bisa dimanfaatkan di itu, nanti kami akan coba dalami ya. Jadi sehingga bukan berarti
nanti dia laki-laki enggak berganti, jadinya berganti. Kan itu kan jadi mungkin bisa dipakai bergantian atau tapi setidak-tidaknya ini masukan bagi kami untuk kita mencoba ke institusi yang terkait di dalam penyediaannya. Karena memang tentunya dalam keterbatasan dan yang ada kita coba memberikan semaksimal mungkin layanan kami, namun tentunya dengan yang optimal begitu. Dan berikutnya lagi adalah tentang tadi perparkiran, khususnya untuk roda 2. Tentunya bahwa pemerintah pusat, tapi nggak tahu ya untuk tahun 25, tahun kemarin itu sudah mencoba mengajak masyarakat membeli kendaraan roda 2 listrik yang mendapatkan subsidi. Namun untuk tahun ini dan tahun mendatang atau waktu-waktu mendatang saya kurang paham karena memang itu adalah langkah dari saya lupa kementeriannya, apakah Kementerian Perdagangan atau Kementerian ESDM untuk yang menangani tersebut. Nah, tentunya ya kalau memang bahwa ada upaya untuk lebih menginginkan menggunakan kendaraan sepeda motor listrik itu menjadi lebih baik untuk mengurangi polusi. Demikian, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan Mbak Dian? Pak Taufik mungkin dah. Ya, saya menanggapi yang nomor 2 aja tadi tentang fasilitas sudah dijawab oleh Pak Susilo. Yang untuk parkir tadi kita sedang mengadakan panitia khusus perparkiran. Itu membahas semua ya, termasuk tadi parkir bagaimana dengan ojol, bagaimana dengan motor yang memang kebutuhan dari masyarakat, termasuk tadi tentang park and ride ya Ibu Imelda. Jadi secara menyeluruh panitia khusus tersebut memang membahas tentang bagaimana seharusnya manajemen parkir di Jakarta. Ya, itu yang saya dapat sampaikan. Ya, mungkin saya mau menambahkan sedikit aja. Itu yang tadi mungkin sempat saya singgung di awal, bahwa memang untuk layanan transportasi kita ini diperlukan pendekatan yang komprehensif dan juga partisipatif. Nah, partisipatif di sini yang selalu kami tekankan agar melibatkan teman-teman kelompok rentan di dalam mendesain layanan tersebut. Jadi tadi Mbak Dian juga mengatakan tiba-tiba sudah ada nih ruang tenang. Nah, apakah teman-teman diajak? Nah, ternyata kan ada salah kaprah di situ. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin perlu menjadi catatan kepada kita semua bahwa ketika kita mendesain sesuatu yang berbentuk layanan kepada publik, itu seluruh kelompok masyarakat diajak untuk terlibat dan memberikan masukan karena bagi teman-teman disabilitas kan mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dari kita. Nah, mereka yang bisa memberitahu kita apa yang mereka butuhkan, bagaimana desain yang cocok dan seperti apa misalkan lah logonya misalkan, ataupun apakah space-nya kurang ataupun akses ke sana seperti apa. Nah, mereka yang lebih tahu karena kan mereka yang akan menggunakan itu. Nah, itu yang selalu kami lakukan juga. Nah, ini mungkin menjadi catatan juga bagi pemangku kepentingan. Semua pemangku kepentingan ketika membuat kebijakan ataupun layanan diharapkan, kami juga mengharap agar teman-teman semua kelompok masyarakat diajak untuk terlibat di dalam proses perencanaan itu sendiri sampai dengan implementasinya. Mungkin itu saja catatan dari saya. Mohon izin menambahkan, saya menanyakan tentang ruang tenang ini, kebetulan titipan dari ketua organisasi disabilitas yang saya juga bergabung di dalamnya, namanya PJS, Perhimpunan Jiwa Sehat. Jadi di dalam organisasi itu banyak teman-teman disabilitas mental yang bergabung di sana dan mereka banyak menyampaikan aspirasi bahwa di tempat umum ini masih sangat minim sekali ruang tenang bagi teman-teman penyandang disabilitas mental. Kalau untuk saya sendiri sebagai penyandang low vision, saya pernah terlibat
di Bina Marga Pak, Dinas Bina Marga. Jadi untuk melihat aksesibilitas untuk mobilitas disabilitas fisik dan juga netra seperti rem, guiding block dan juga kenyamanan ketika naik JPO. Tapi sayangnya untuk JPO banyak Pak yang udah dipretelin gitu istilahnya, sama yang lift Pak. Saya sering lewat di Manggarai, itu kan ada integrasi antara JPO dan juga halte Transjakarta dari stasiun menuju Transjakarta. Itu kan banyak penumpang yang menggunakan koper karena mereka habis naik kereta bandara. Itu sudah setahun sampai saat ini, kemarin saya terakhir naik masih belum ada perbaikan dari liftnya Pak, begitu Pak. Jadi itulah mungkin yang menyebabkan banyak masyarakat yang malas untuk naik transportasi umum karena kenyamanan dan keamanannya masih belum stabil Pak. Jadi ada yang JPO-nya rusak, liftnya rusak, dan juga itu sangat membahayakan bagi penyandang disabilitas terutama Pak. Apalagi kalau malam-malam kadang lampunya sudah banyak yang dipretelin gitu Pak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dian. Masukan juga untuk para stakeholder nanti ke depan agar mungkin lebih diajak berdiskusi teman-teman dari komunitas disabilitas agar kita bisa menciptakan transportasi publik ya yang inklusif untuk semuanya di Jakarta ini. Apakah ada lagi? Baik, ada mungkin aku batasi di 3. Oke, singkat saja mungkin langsung. Terima kasih. Ya baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Eli Sinaga. Saya sekarang banyak di organisasi Indonesia Road Safety Partnership dan saya memang dari Kementerian Perhubungan. Jabatan saya terakhir sebagai Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Ya, jadi apresiasi buat Gonggom yang mengadakan acara ini. Cuma kayaknya acara seremonial kayak begini udah terlalu sering kita lakukan. Ya, tadi saya senang sekali ya dengar dari Pak Gubernur ya, bahwa dia siap untuk tidak populis. Ya, mudah-mudahan sesuai gitu. Tapi udah diucapkan di depan umum. Ya, mudah-mudahan di sini juga ada DPRD. Ya, jadi ini Pak sudah kita bahas lebih dari hampir 20 tahun. Ya, jadi undang-undang LLAJ itu lahir tahun 2009. Ya, itu lahir undang-undang sebelumnya isu itu sudah banyak. Ya, 2009 sampai sekarang aja sudah 16 tahun. Ya, jadi 20 tahunan ya. Sejak saya waktu itu direktur namanya BSTP, ya, Sistem Transportasi Perkotaan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, jadi saya sangat apresiasi untuk acara ini. Mudah-mudahan nggak ini ya, tapi langsung aja tindak lanjut. Apalagi di sini ada DPRD yang sangat kita butuhkan. Ya, untuk actionnya segera Pak. Jadi daftarnya kalau bisa, kalau kita ada prolegnas, Bapak masukkan dong di prolegda. Ya karena begini Pak, ya ini contoh saja ya. Saya 3 minggu lalu, ya, itu saya flu parah, ya sampai banyak sekali kawan-kawan saya ya yang kena. Kemudian selama hampir seminggu, akhirnya saya ada acara ke luar negeri. Saya ke luar negeri, alhamdulillah hilang flu saya. Saya di sana selama 2 minggu. Begitu saya balik, ya, ini sampai sekarang, ya, saya balik baru kira-kira hampir seminggu lah. Flu saya berat. Ya, jadi tadi Mbak Imelda bilang 80 cerutu saya ngerokok setiap hari. Ya, karena saya banyak juga seperti ini kan kita menghirup udara bebas. Nah, jadi saya pikir ini sangat penting dan tadi juga sudah disampaikan confirm ya bahwa knalpot kendaraan itu bukan salah satu ya, yang paling besar. Jadi saya pun termasuk orang yang berdosa ya, karena sampai sekarang transportasi kita menurut saya masih belum ada perubahan walaupun di Jakarta ya transportasi umum sudah semakin bagus ya. Pada waktu yang lalu saya itu waktu membuat untuk Transjakarta bisa beroperasi ke Bodetabek, ya kita bikin rapat khusus sangat sulit, ya tapi sekarang syukur alhamdulillah, ya sehingga kita bisa lebih lagi bekerja sama. Nah kemudian ini informasi juga buat Pak Taufik yang akan segera membahas mengenai rencana induk Jakarta Pak.
Ya, jadi di Jabodetabek kita punya Pak RITJ, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, yaitu melalui peraturan Presiden nomor 55 tahun 2018 Pak. Nah kalau kita lihat ya, salah satu KPI-nya adalah pada tahun 29 nih Mbak Imelda, ya kita sudah 60% share angkutan umum, 60%. Ya, sekarang ini angkanya kayaknya juga bisa ngomong sana lain, ngomong sini lain. Nah ini juga kita perlu nih masalah data, ya karena data yang saya dapat juga nggak seperti itu. Ya, kita angkutan umum share-nya di Jakarta baru 9%, bukan 19, ya 8, sekian persen. Ya, nah jadi angka ini juga kita perlu kepastian nih data yang mana yang mau kita pakai dan benar. Itu. Nah jadi kalau nanti Pak itu 60% di tahun 29, nah ini juga nanti untuk disesuaikan dengan rencana induk transportasi Jakarta yang akan kita bangun, karena Jakarta ada di bawah Jabodetabek. Ya, izin dari Trans Jabodetabek itu dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yang sekarang ini masih di bawah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang sekarang nama organisasinya sudah dirubah menjadi Direktorat Jenderal Integrasi dan Multimoda. Baik, terima Nah, kasih. sedikit saja lagi ya, saya ingin mengingatkan aja Pak, IRP tadi mudah-mudahan bisa segera dibahas, ya karena banyak hal yang harus kita dalami. Salah satu contoh, karena ini menyangkut banyak orang, bahwa di dalam Undang-Undang LLAJ, ya, sepeda motor itu tidak boleh dikenakan retribusi IRP. Ya, nah jadi kalau sepeda motor tidak boleh tidak boleh membayar, apakah dia gratis ataukah dia kita larang? Ya kita sudah pernah diskusi ya saya dengan Bang Gonggom. Maaf, harus memotong Waktu karena ya? waktunya sudah Ya sedikit selesai. aja 1 Oke. menit. Ya ini sangat penting Mbak. Ya jadi tadi Pak masalah sepeda motor yang sudah saya sampaikan mungkin nanti bisa didiskusikan dalam pembahasan. Usulan saya sepeda motor itu di dalam area IRP memang kita larang seharusnya, karena apa? Ya, karena kita gantikan nanti pesepeda motor ini dengan angkutan umum yang gratis. Uangnya dari mana gratis? Uangnya dari IRP. Gitu. Nah jadi dari situ ke situ lagi Pak. Karena kalau kita biarkan semua naik sepeda motor, yang tidak biasa naik sepeda motor pun nanti ikutan. Misalnya kayak saya ikutan juga lah naik sepeda motor. Ya, jadi banyak lagi yang mau kita bicarakan, sayangnya ngomongnya udah nggak bisa. Padahal banyak sebenarnya yang akan Iya. didiskusikan. Memang ya. ini panjang sekali Bu, Iya. soal transportasi Oke deh. ya Bu. Ya. Jadi paling tidak saya senang ketemu Pak Taufik, kalau Gonggom, Silo ya udah biasa lah. Ya, Terima kasih Bu Eli sudah mewakili Assalamualaikum kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu lagi terakhir pertanyaan mungkin dari Mas yang pakai topi hijau. Terakhir singkat saja ya Mas ya karena waktu kita sudah terbatas. Selamat siang, nama saya Doni Pak dari kompas.com. Pertanyaan pertama untuk Pak Gonggom. Tadi disebutin ada mengerem pertambahan kendaraan pribadi. Mungkin bisa untuk mengatasi kemacetan, tapi bagaimana jika industri otomotif sendiri mengalami penurunan Pak? Itu kan ada dampaknya ke ekspor, buruh dan lain-lain. Terus mungkin pertanyaan kedua, untuk Pak Taufik atau Pak Susilo, bisa dijelaskan secara singkat Pak, jadi selama ini kendala IRP belum direalisasikan itu apa Pak? Kan ini udah dari tahun 2020 atau bahkan kemarin tahun 2023 udah ada raperda PPLE-nya ya Pak. Di raperda itu juga udah ada tarifnya, terus juga ada usulan jalan-jalan yang akan diterapkan IRP. Jadi bisa dijelaskan lagi Pak, secara singkat aja, apa kendala dari IRP ini? Terima kasih. Ke Pak Susilo dulu ya Pak, tadi. Baik, ini saya yang nomor 2 langsung. Bahwa tentang IRP adalah belum adanya ketentuan yang mendasari pelaksanaan IRP. Yang dalam hal ini perdanya sedang dalam proses akan pembahasan. Yang tadi sudah ada disampaikan oleh Pak Taufik. Jadi memang itu yang akan kita dorong dahulu adanya ketentuan tersebut. Terus kemudian bahwa satu lagi tentang Tadi untuk Pak Gonggom. untuk ya
industrial otomotif itu secara umum. Jadi kan kalaupun terjadi penurunan di Jakarta, Sabang Merauke itu masih ada lah gitu kalau untuk penjualan domestik. Tapi kalaupun didorong untuk ke ekspor juga ya monggo silakan. Jadi mohon maaf tidak mati produksi kendaraan bermotor kalau memang di Jakarta dilakukan satu pengendalian kendaraan bermotor itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak nih Ibu Eli Sinaga ya atas masukannya tentang udah segera action aja segera gitu ya. Ngomong melulu, omon-omon dulu Bu ya. Nah tapi memang kenyataannya seperti itu Bu ya, secara politik gini kan. Kalau Pak Susilo nih dia membina karir dari eselon paling bawah sampai ke atas gitu ya. Dan terus menerus. Sedangkan kalau kita di legislatif kan setiap 5 tahun kita ganti Bu, ganti orang ya. Jadi juga gubernurnya. Jadi setiap 5 tahun itu misalnya kita nih membahas IRP. Anggota yang baru akan riset lagi gitu ya. Jadi dulu seperti apa ya pembahasannya. Nah itu yang memang kendala dari kita. Tapi ya saya kebetulan sudah 2 periode, jadi kemudian masih bisa nyambung dengan IRP kemarin seperti apa, tapi kemudian yang lainnya yang baru jadi nggak bisa. Ya. Terutama juga pimpinan eksekutifnya, gubernur, itu kan jabatan politis ya, jadi artinya memang ini nih yang mudah-mudahan nanti ya, bagaimana kita secara berpolitik itu lebih dewasa. Jadi kalau misalnya di negara maju ya, ketika berganti pucuk pimpinan, itu masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan itu bisa terus berlanjut ya. Walaupun memang udah ada upaya, kita kan punya RPJPN ya, rancangan pembangunan jangka panjang negara atau nasional, kemudian ada RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah. Kalau dulu zaman Soeharto ada GBHN gitu ya. Nah ini sebenarnya harusnya setiap politisi yang kemudian memenangkan pertarungan di pemilu, itu harusnya secara konsisten harusnya bisa berpatokan pada apa yang sudah dibuat oleh pendahulunya. Ya, saya harapkan kalau dulu memang pada saat Soeharto kan memang dia Soeharto 32 tahun jadi bisa lebih continue. Nah, saya harapkan sekarang kita bisa lebih dewasa, tentu saja nanti generasi mudanya ya. Jadi ketika sudah ada nih dokumennya, filenya seperti ini sudah jelas sampai tahun 2045 kalau RPJPD nih atau RPJPN ya. Itu saja harusnya diikuti. Jadi jangan kemudian ya biasanya sih kalau terkait masalah ini juga Bu ya, masalah dapur, masalah bisnis gitu ya. Termasuk tadi yang ditanyakan oleh Mas yang terakhir itu industri otomotif. Nah itu juga nanti tantangannya ya ketika kita mau memperbaiki transportasi antara lain dengan mengurangi kendaraan pribadi berarti artinya ya, maka akan ada masalah dengan ekspor, impor atau impor kendaraan, kemudian pengusaha besar, ujungnya nanti ke 9 naga dan lain-lain ya. Jadi itu yang memang, tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat, sebagai warga, kita bisa class action atau bisa punya power harusnya kalau kita bisa bersatu untuk menetapkan atau memilih yang terbaik untuk kota kita gitu ya. Ya jadi politisi seperti saya gini, itu biarin aja dia lewat 5 tahun sekali, tapi secara power masyarakat itu harusnya memang kuat ya, dan bersama birokrat, bersama Pak Susilo ya, untuk bisa memang terus disiplin untuk menjalankan apa yang sudah kita buat sebagai rencana jangka panjang. Ya, kita harus bisa berhasil merencanakan sesuatu yang baik dan kita harus juga berhasil untuk menjalankannya. Ya itu saja, terima kasih. Mungkin sedikit saja. Terima kasih sekali lagi Bu Eli, ini senior kami di sini. Ya mungkin kita memang butuh dukungan dari segala lini ya supaya kebijakan ini bisa terlaksana, dan mungkin dengan hadirnya Bu Eli yang sudah memahami juga bertahun-tahun isu transportasi ini bisa membantu kami juga. Nah mungkin saya langsung saja ke pertanyaan tadi yang terkait industri otomotif ya. Nah ini yang mungkin perlu singkat saja perlu kita luruskan bahwa yang kita batasi adalah penggunaannya. Kalau mau beli silakan, tapi penggunaannya kita batasi. Itu yang penting kita catat juga. Jadi
Ya, bukan kepemilikan yang kita batasi. Silahkan kalau mau beli mobil, mau beli motor, tapi penggunaannya yang kita batasi, yaitu dengan parkirnya dinaikin, aksesnya dibatasin. Nah, itu yang lama-lama nanti kan akan mengubah pola pikir dan juga behavior mereka. Jadi saya sih gak ada masalah, ataupun saya pikir tidak akan ada masalah di industri otomotif karena kita tidak menyentuh kepemilikan kendaraan, tetapi juga tapi yang kita sentuh ataupun kita batasi itulah kepenggunaannya. Itu sih yang perlu dicatat juga. Ada tambahan? Ya, sedikit saja. Terima kasih Bu Eli. Jadi tadi mungkin sebenarnya meng-highlight juga nih soal fokus dan konsentrasi untuk kendaraan roda 2 ya Bu Eli ya. Ini tadi, jadi mungkin ya saya mengonfirmasi tadi kalau lihat dari data dan kajian juga dilakukan oleh Vital Strategis ya Bu, di angka 42% sampai 57% asap knalpot kendaraan bermotor, itu kalau kita runut lagi breakdown, beban emisinya itu memang paling besar ada di kendaraan roda 2. Ya, beban emisinya. Jadi nggak hanya di volume tadi kan ditunjukkan data kepemilikan kendaraan roda 2 memang paling besar, tapi secara beban emisi kendaraan roda 2 ini memang top penghasil emisi terbesar gitu ya. Kenapa? Karena memang kan itu ada berbagai faktor ya Pak Susilo ya. Ada teknologi kendaraan gitu kan ya, pemakaiannya, perawatan gitu ya, termasuk juga nanti usia kendaraan. Nah jadi memang sangat rentan nih, dan memang perlu juga political will sebenarnya Bu ya untuk mensasar memang fokus kita. Nah di urutan kedua selain kendaraan bermotor adalah kendaraan heavy duty vehicle nih, kendaraan logistik ya. Ini juga mungkin nanti kita akan berhadapan dengan kepentingan interest dunia industri misalnya yang memang menggunakan logistik kendaraan, atau mungkin juga mobil-mobil operasional dinas gitu Bu Eli. Nah menyambung ke industri tadi, selain juga Mas Gonggom menekankan bahwa yang kita lakukan adalah bukan pembatasan kepemilikan tapi soal penggunaan gitu ya, tapi mungkin juga perlu sedikit dicerahkan karena kebetulan saya juga cukup paham mengenai struktur industri di Indonesia ini. Jadi industri otomotif kita itu Mas, mohon maaf, jadi masih tier paling rendah, jadi istilahnya masih tukang jahit gitu ya. Gak ada tuh yang kita kemudian memproduksi penuh, belum ada ya di ini yang mungkin nanti akan berpengaruh besar terhadap nilai ekspor impor tadi seperti yang jadi concern dari Mas siapa ini yang di belakang gitu ya. Nah ini bicara industri otomotif juga kembali ke political will gitu ya, karena memang sekarang kendaraan-kendaraan justru yang diimport, yang dijual, yang kita import gitu kan, justru memang ada sorry to say adalah kendaraan-kendaraan yang memang buangan. Kalau kita bicara kawasan rendah emisi dengan standar teknologi kendaraan di Euro 5 dan 6 gitu ya, udah sulit di sini karena kita tuh membeli kendaraan yang memang standarnya di bawah itu yang dibuang di Indonesia, dan ini yang perlu reformasi industri yang cukup besar dan political will yang besar sebenarnya secara terobosan revolusi di bidang industri otomotif. Mungkin itu sedikit gambaran, terima kasih. Semakin siang semakin ramai ya pembicaraannya, tapi sayang sekali aku udah di reminder time's up gitu. Jika bisa disimpulkan diskusi kita hari ini sebenarnya sudah ada secerca harapan ya untuk masa depan transportasi yang lebih baik di Jakarta. Sudah ada push and pull policy meski belum maksimal, dan MKLE, manajemen kebutuhan lalu lintas, diharapkan menjadi paket kebijakan yang bisa membawa kita pada perubahan yang positif tersebut. Political will tadi juga sudah ada, tapi kita tunggu dan kita kawal aja ya bagaimana agar bisa segera diterapkan demi Jakarta menjadi kota yang layak huni. Begitu, terima kasih untuk waktunya Bapak Susilo, Pak Taufik, Pak Gonggom, dan Bu Imelda. Sampai ketemu di selanjutnya ya, aku serahkan ke Mas MC. Baik, terima kasih Kak Ivani dan juga para narasumber kita. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk mereka yang sudah ada di depan kita. Sekarang kita akan ada sesi foto bersama, jadi kami harapkan kepada para narasumber juga dengan Kak Ivani untuk mengambil tempat, boleh berdiri dan kita akan berfoto bersama dulu sebelum kita menutup sesi diskusi utama hari ini. Silakan kepada rekan-rekan media atau juga jurnalis dan fotografer bisa mengambil tempat untuk mengabadikan momen ini. Semoga menjadi
diskusi awal sampai nanti akhirnya MKLL bisa dilaksanakan dan akhirnya Jakarta bisa bebas macet dan bebas polusi. Amin, itu harapan terbesarnya ya. Baik, sudah? Oh ya, boleh pose 5 abad Jakarta, silahkan. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media dan juga fotografer. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber dan juga Kak Ifani selaku moderator. Kami persilahkan untuk kembali ke tempatnya. Untuk para pengunjung, jangan lupa kita akan ada diskusi berikutnya yaitu Community Panel. Bijak memantau isu kota. Nah, kita akan berdiskusi dari perspektif warga dan komunitas. Nah, ini buat yang pengen sambat ya, bisa langsung hadir. Nanti bagaimana kelas menengah bisa lebih terlibat dalam kebijakan kota, kita cari tahu di Community Panel pada pukul 4.30 sore. Sekali lagi, Community Panel berikutnya akan hadir pada pukul 4.30 sore. Kami persilakan untuk semua yang ada di sini untuk hadir di area tenda untuk join community panel kita, dan kami mempersilahkan kepada para pengunjung untuk bisa keliling di area Jakarta Urban Mobility Festival. Silahkan ada collaborator booth, terus kemudian juga ada instalasi yang sangat informatif dan games interaktif. Kalau begitu sekarang saya Farid Mardianto pamit dulu, sampai ketemu lagi nanti sore di acara Community Panel Jakarta Urban Mobility Festival 2025. Terima kasih.